Balik lagi dengan Podmi, podcast bersama PPMI. Sekarang kita udah bersama dua pria keren nih. Waduh, keren. Keren kayaknya. Oke. Yang cukup berpengaruh. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan. Oh gitu. Ya. Langsung ya. Saya Rizal Abdul Hakim. Saya sebagai sutradara di film ini. Kayak gitulah. Silakan aja. Asal mana, Zul? Saya asal KMKM, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan tuh di mana ya? Di Banjarmasin, daerah Banjarmasin. Berarti asal Banjarmasin. Iya. Kalau Ustaz ini? Nama Anda Nuzul Fadli Ramadan, biasa dipanggil Nuzul, dari Jambi. Dari Jambi. Ya. Di film 4+1 sebagai kameramen dan juga editor. Sebagai editor. Ya. Berarti panggilannya Ustadz Nuzul dan Ustadz Rizal. Ya. Iya. Di podcast kali ini kita akan ngebahas dan ngulik-ngulik nih. Gimana? Film 4+1 yang sukses. Waduh. Boleh lah. Kemarin sempat dapat penghargaan ya dari PPI ya. PPI. Ya, alhamdulillah. 2 penghargaan apa Satu aja. penghargaan. Iya. Wah itu keren banget sih, Alhamdulillah. sangat membanggakan bagi Waduh. kami gitu kan. Sebagai Alhamdulillah. rakyat jelata PPMI gitu. Sama aja kita. Soalnya ya mengangkat nama PPMI Mesir di mata PPI dunia. Benar. Ya, nggak sih? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Untuk film 4+1 ini Ustaz, memakan waktu berapa lama pencetus ide pertama kali? Oke, pencetus ide pertama kali ya. Jadi ada 3 orang ya. Tiga orang. Jadi pertama memang dari Pak Menko-nya dulu, Ridho Al-Fajri. Ya betul. Terus saya dan teman aneh Muhammad Ruyani. Jadi kami kayak mencari ide gitu. Apa ide yang bisa kita angkat yang istilahnya dia itu baru dan udah lama nggak diangkat. Jadi apa gitu? Kita masih belum tahu tuh itu film atau apa gitu, nggak tahu. Sampai akhirnya kita dapat ide, oh kayaknya kita bikin film. Kayaknya PPMI di wilayah PPMI kita film ini kayaknya menarik gitu untuk diangkat. Nah itu kayak gitu dia awalnya. Yang mengusulkan namanya 4+1 itu kan pasti filosofis gitu kan. Oh itu prosesnya masih jauh gitu, masih jauh banget. Jadi dia kita emang lama banget sebelum membuat nama itu kita nyusun ceritanya dulu sih, lebih nyusun ceritanya dulu. Oh, ceritanya dulu. Iya. Yang disusun baru nama. Nama. Judulnya bahkan itu hampir di akhir-akhir gitu. Ketika ceritanya udah selesai gitu kan. Pas waktu itu ada ngumpul hari H-1 sebelum syuting kalau nggak salah emang. Iya. Jadi kami mikir ini judulnya bagus apa gitu. Padahal ceritanya udah selesai gitu. Akhirnya muncullah usulan-usulan dari teman-teman. Ada yang bilang awalnya ya film itu sebenarnya judulnya Paradox ya bang. Iya, ada Paradox gitu. Terus ada lagi usulan yang lain. Nah akhirnya waktu itu mikir keras. Kira-kira apa yang cocok ya? Nah, akhirnya judul itu keluar dari sutradaranya sendiri. Enggak gitu. Jadi muncullah 4+1 gitu. 4+1. Iya. Keren. Kebetulan kan ceritanya memang mengangkat ada 4 orang di rumah tuh, 4 orang mahasiswa lama ditambah 1 mahasiswa baru gitu. Iya betul. Gitu kira-kira. Berarti itu ide itu sekitar bulan apa sih? Oktober kita mulai 2021. 2021. Iya. Terupload pertama kali Bulan Mei. di bulan Mei. Rilisnya bulan Mei. Uploadnya. Ya, uploadnya di bulan Mei. Berarti ada sekitar berapa bulan ya? Oktober. Berapa? 8 lah. 8. Ya, Sekitar 8. Dari ide yang timbul nih. Ya. Kira-kira pencarian aktor. Oke. Itu gimana itu? Sebenarnya saya juga cukup kesulitan mencari aktor karena kita juga harus mencari orang ya. Iya, Kita nggak tahu siapa orang yang cocok untuk mengaktorkannya. Jadi kemarin tuh sempat nyari-nyari dari Nuzul siapa gitu. Kita punya opsi gitu. Jadi ide itu terbentuk di bulan Oktober 2021. Pencarian aktor tuh di bulan apa?
Sebenarnya kalau pencarian aktor itu ini dari apa namanya, dari yang bikin cerita si Ani. Oh iya benar. Ani itu dia ketika membuat cerita dulu itu udah kebayang siapa nih orangnya gitu kan. Misalnya kayak tokoh si Dinar itu udah kebayang kalau dia ini kayaknya cocok sama Afrisi deh gitu. Kan langsung dibikin gitu. Nah akhirnya setelah cerita selesai gitu kan dengan aktor-aktor yang udah ditentukan, barulah dihubungi aktor-aktornya ini. Ternyata alhamdulillah semuanya cocok ya Bang. Iya. Semuanya bisa Dan gitu. semuanya langsung mau. Iya. Kan kita nggak punya pilihan banyak soalnya. Tanpa casting ya. Iya, tanpa casting. Oh, berarti dari penulis skenario langsung memikirkan Siapa? yang Iya. cocok. Akhirnya dicat lah tuh, dikabari Iya. ternyata pada bisa semua ya. Alhamdulillah. Dan Keren. tertarik semua alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah tertarik semua. Dan untuk syuting pertama kali itu kapan? Eh, Ide terbentuk di bulan Oktober. Oh, Syuting pencarian aktor tadi langsung alhamdulillah langsung Iya. mau. Syuting pertama syuting itu dari bulan April. ya. Kita di bulan April. April. Oh, baru April. Iya. Oh, berarti keren ya. Jadi masa produksi itu kita 5 hari. Produksi syuting itu 5 hari aja. Dan itu di bulan suci Ramadan. Pas puasa. Effortnya lebih Tertantang banget. Tertantang Pas banget. bulan puasa gitu kan. Bayangin ya. Ada adegan makan gitu kan, dan itu harus siang hari gitu, harus siang hari. Jadi kami mengakali lah gitu kira-kira gimana caranya supaya adegan siang makan Iya, iya. itu nggak mungkin kita membatalkan untuk syuting kan. Terlalu aneh ya. itu ada Scene- saya ada scene nonton. makan kan? Scene makan saya nonton itu yang makan full. Iya. Itu malam. Itu malam. Itu malam. Harus tahu kan. Itu ternyata malam. Karena kami benar-benar coba ngasih apa namanya lighting semaksimal Benar. mungkin supaya kelihatan kayak siang hari gitu. Pagi hari katanya itu. Pagi hari. Jujur saya terbohongin. Iya, iya. Udah berapa puluh ribu kebohongi. Semua orang terbohongi. Itu ternyata malam hari. Iya benar. Jadi rata-rata scene-nya yang diambil itu malam hari. Bahkan ada juga yang dia tuh siang hari dan itu juga lagi makan. Jadi ketika lagi makan tuh kayak gini-gini aja gitu. Jadi sebenarnya nggak masuk. Iya. Nah, itu terpaksa banget kan karena udah nggak cukup lagi waktu, jadi terpaksa ya udah gitu. Ada juga kebalikan yang syuting di siang hari, tapi itu sebenarnya malam hari loh. Ada juga yang kayak gitu. Fleksibel. Iya fleksibel banget. Karena memang apa namanya kemarin kita pakai ini ya hostel Muhammadiyah itu kan apa namanya ada gordennya. Jadi kita bisa pakai fleksibel, bisa seakan-akan kita bikin kayak malam hari atau siang hari gitu. Berarti tempat syutingnya di ini ya, di Muhammadiyah. Iya, di Hotel Muhammadiyah. Muhammadiyah. Di homestay Muhammadiyah. Muhammadiyah. Itu di mana? Dekat di daerah Asir sih, daerah Asir. Daerah Asir. Ya. Di daerah Asir lah ya. Ya, daerah Asir. Keren. Berarti itu produksi itu hanya sebulan ya? Dan edit Produksi edit 5 hari. Kalau produksi 5 hari. 5 hari. Iya, 5 hari. Karena iya gitu. 5 hari. 5 hari. 5 hari. Berapa episode itu? 3 episode. 3 episode. Dan kita harus menyelesaikan dalam waktu 5 hari. 5 hari. Karena- 3 episode. Bener. Iya. Karena kita Kalau 10 hari berarti 6 episode. Kayaknya gitu ya. karena memang kan kita nyewa kan kita juga terbatas gitu, nggak mungkin pakai banyak gitu kan. Jadi kita terpaksa pokoknya gimana caranya 4 hari ya 5 hari itu selesai semua syuting gitu. Ya dengan segala drama-drama yang ada, alhamdulillah cukup waktunya. Itu ngerasanya tuh kayak 5 hari itu kayak waktu tuh berharga banget gitu. Itu juga masuk tuh dalam filosofi 4 tambah 1. 5. Batu pengerjaannya 5 hari. Iya. Episode gitu ya. Keren banget ini. Udah ngeri banget itu. Tinggal dikeluar. Sambil promosi kayaknya. Oke. Tapi ini nggak dijual sih. Buat antum sebagai sutradara Ustaz. Iya. Susahnya apa sih? Oke. Kita tahu sutradara itu dia direktor ya. Dia yang mengarahkan semuanya. Iya. Dari ceritanya, kemudian audio, videografernya dari mana shootnya. Itu kita kayak memang benar-benar harus ngatur semuanya. Jadi kita memang sebagai apa yang dilihat di layar itu yang memang diinginkan oleh si direktur gitu.
Jadi sulitnya juga mana kita juga harus ngarahin aktor ya. Dan alhamdulillahnya aktornya itu memang keren-keren sih. Aktor dulu atau gimana? Iya, aktornya itu udah kayaknya mereka bahkan punya saran sendiri gitu. Saya menyarankan seperti ini, oh dia punya ide yang lain gitu. Dan itu kita terima karena emang Sangat bagus. membantu banget aktornya teman-teman keren-keren. Keren. Dan kita juga apa ya mengatur waktu gitu. Itu yang paling sulit sih. Dan bahkan memang kita minim istirahat sih sebenarnya. Bayangkan aja kita harus menyelesaikan dalam waktu 5 hari. 5 hari. Itu dengan edit. Edit dulu, edit pasca produksi itu beda lagi. Sekitar satu episode berapa scene itu? Satu episode itu berapa ya? 20 scene dalam 25 satu episode. iya. 20 scene. Malam dan siang. Gimana caranya kita harus selesai? Targetnya sih 1 hari kemarin. Jadi produksinya itu 5 hari. Antum kejar tuh syutingnya semuanya selesai dalam 5 hari. Iya, itu sih yang paling harus menguras segala macam lah. Iya. Nah, setelah proses produksi syutingnya nih, Ustaz. Antum sebagai editor videographer ya. Antum ngedit itu butuh berapa lama tuh? Ngedit ya. Sebenarnya kemarin kan setelah syuting itu kita bikin timeline gitu kan. Iya. Timeline awalnya satu episode itu kita rencananya 1 hari Bang ya. Oh, iya. 1 hari harus selesai. Ternyata nggak se-expect itu. Satu episode itu banyak banget editannya gitu. Bahkan 1 hari itu cuman baru 5 menit. Iya. 5 menit yang berhasil keedit gitu. Jadi bener-bener nggak expect akhirnya ya udah sambil nyantai-nyantai aja gitu kan ngeditnya. Selesai 3 minggu. Harusnya dalam 3 hari selesai jadi 3 minggu. Jadi benar lama banget ya, nggak expect sih ternyata sebanyak itu editannya. Alhamdulillah. Tapi sukses gitu ya. Tapi menurut saya ini produksinya mulai terbilang cepat gitu. Cukup cepat ya lumayan Iya. sih. Apalagi syutingnya memang sangat cepat sekali, bahkan itu tadi kata Bang Rizal benar-benar hektik ketika syuting itu kan bulan puasa ya. Bulan puasa kita juga ngejar waktu gitu. Pas syuting itu juga nggak sesuai ekspektasi gitu. Jadi kami pinginnya satu episode itu 1 hari selesai syuting. Ternyata hari pertama itu baru 5 scene dari 25 scene yang harus disyuting pada hari itu. Jadi benar-benar banyak banget. Akhirnya istirahatnya cuman makan buka puasa buka puasa Sahur. Habis buka puasa lanjut sampai sebelum sahur istirahat dulu 1 jam. Habis itu sahur tidur sampai jam 8 bangun lagi syuting lagi. Balik sampai maghrib begitu seterusnya sampai 3 hari. 3 hari. Keren. Tapi kayaknya apa ya, kita beruntung gitu ketika di bulan puasa itu. Soalnya kita kayak nggak mikir lagi buat makan gitu siang. Seandainya kalau kita, Bener banget. seandainya kalau Udah kita lupa makan. Iya, pagi nggak makan lagi kan sore. Seandainya kita makan siang, itu kita akan kekuras lagi waktunya, terkurang lagi. Berkurang lagi waktunya untuk istirahat. Jadi sebenarnya target awal nih 1 hari berapa sih? 1 episode. 1 episode. 1 episode Iya. berarti 20. Iya. 20. Target tapi ngaret 2 hari lah. Ngaretnya 2 hari lah. Cuman itu termasuk cepat lah. Iya. Iya. Tapi memang benar-benar terporsir banget tenaga gitu. Iya. Untuk syuting itu. Bahkan ini sutradaranya nggak pernah duduk. Saking ini Teriak-teriak. Suaranya habis juga. hektiknya gitu, saking hektiknya sampai lupa duduk, jarang istirahat padahal tapi keren sih. Aneh. Nah, untuk mengerjakan proyek ini gitu kan. Dengan secepat itu kira-kira antum ini butuh berapa kru? Oke. Dan pembagiannya gitu, kru-krunya Dan semuanya total berapa tuh? Kita per masing-masing itu ada yang 1 orang saja. Misal kayak apa ya misalnya ya, bendahara, kemudian sekretaris itu kan satu-satu aja. Kemudian kalau misalnya videografer itu ada 2, 3. Kayak gitu. Terus yang ada juga boomer ya. Iya, boomer yang mic gitu. Nah, kita sebenarnya dengan adanya orang yang kita punya itu alhamdulillah terbantu dan sudah cukup gitu dan sudah cukup. Kalaupun misalnya masih banyak lagi mungkin
akan kebantu, tapi yang ada kayaknya sudah cukup, alhamdulillah. Bahkan aktor juga yang sebenarnya tugasnya dia kan cuman untuk acting di depan kamera gitu kan, di belakang layar kamera tuh mereka juga sangat-sangat membantu. Bener. Ikut pegang Iya. Ada yang bantu megangin, pegang lighting. Iya. ada yang bantu itulah, pokoknya saling inilah solid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti total ada berapa kru kira-kira? Berapa jadinya? Kira-kira? Berapa kemarin ya? Kalau krunya 20. 20. 20. Ya, 20 berapa? 20 dulu. Ya, kurang lebih 20. Di editor atau sendiri? Ada Ana, ada Bang Rizal juga, ada yang lain juga ada, bareng-bareng. Karena kalau sendiri 3 episode itu nggak kuat. Kayaknya ngedit terpanjang nggak sih, Jo? Ngedit Yang paling panjang itu episode 3, ada sampai 30 menit, setengah jam. Iya betul. Kalau episode pertama masih 20-25 menit, episode terakhir itu 30 menit. final episode. Ini give plus banget. Dan denger nih katanya OST-nya itu khusus buat film tersebut. Iya. Ya benar. Hah? Betul? Iya. Ya bisa ceritakan itu. Jadi kita emang udah konsep, kita pengen punya juga OST-nya gitu. Jadi kemarin tuh rencananya ada 3, cuman yang terrealisasikan 2. Iya 2. Karena memang kita juga sudah mengeluarkan effort semampu kita. Ya kita cuma bisa menghasilkan 2. Judulnya apa ya tuh? Yang pertama itu dari Mustika Lara, judulnya Bandara. Kemudian yang kedua itu Merayakan Kesedihan oleh Filza Kamila. Jadi kalau misalnya kita mau tahu gimana proses buat lagunya, sebenarnya itu sehari, bahkan yang bisa dibilang 2 jam. 2 jam? 2 jam. Duduk, itu kita di studio rekaman Mas Uki. Di situ kita duduk, kita bikin lirik, nada. Liriknya juga dalam 2 jam itu. Iya, dalam lirik, nada, kuncinya itu dalam waktu 2 jam. Dan memang kita ketika itu kita memang sudah ngeblank gitu. Kita perlu 1 lirik yang mana lirik itu di terakhir. Dan itu kita nggak dapat. Dan kemudian kemarin dibantu sama Mas Uki. Dan kalimat itu dari semua kalimat lagunya itu negatif, tapi di akhir kalimatnya itu positif. Apa kalimat terakhirnya? Namun langkah takkan henti. Dah di situ aja. Dan itu udah menutupi semua negatif yang kalimat-kalimat sebelumnya gitu. Gitu. Keren. Berarti ini benar-benar orisinil gitu. Iya. Saya nggak tahu ini proyek dadakan, tidak bisa dikatakan dadakan. Iya. Atau mereka yang memang terlalu cepat gitu. Benar sih. Iya. Emang sih sutradaranya dan director yang lain tuh emang keren banget. Jadi dari berawal 3, ya kan? Iya 3. Kita cari kru, aktor, baru kita garap. Emang tujuan awalnya sih apa sih? Tahu nih kan? Tujuan awalnya apa sih? Kok bisa mau bikin film yang kayak gitu? Apa sih tujuannya? Pesan yang ingin disampaikan? Ya, jadi pertama kita yang namanya SDM, sumber daya manusia kita punya. Kita mumpuni, kita punya editor, kita punya videografer dan segala macam, penulis, si Ani, kemudian yang bikin lagu, itu kita kumpulkan di dalam satu proyek, yaitu film. Jadi film ini dia mengumpulkan semua lini-lini kreativitas gitu. Ada penulis, ada dan macam-macam lah kayak gitu. Nah di sini kita mengiranya, wah ini memang besar karena melibatkan banyak macam-macam tadi. Jadi akhirnya kita memutuskan kayaknya film ini boleh kita angkat gitu. Karena di sisi lain kita juga ada kegiatan non akademi dan akademi. Dan di sini kita punya soft skill. Akhirnya kita juga hajar lah ibaratnya. Kita hajar, kemudian dan kita juga tahu film juga sudah modern. Artinya di zaman sekarang film juga sudah
menyebar lah udah Ya, kemana-mana. bisa menjadi wadah berdakwah. Nah, Benar. Betul, betul. Karena memang film itu kan nggak terlepas dari yang namanya pesan dan amanat gitu ya. Iya. Jadi memang selain yang tadi itu yang disampaikan Bang Rizal, juga kita pingin kayak menyampaikan nilai-nilai moral khususnya yang ada di mahasiswa ini gitu. Salah satunya ada tentang pendidikan, terus kemudian ada keamanan juga ya Bang. Iya, keamanan. Terus apa lagi? Kesabaran. Kesabaran. Bukro. Iya, Kesabaran bagi maba-maba yang baru datang. Kayaknya lebih 5 kali. Bukro lagi bang gitu. Benar, kesabaran bagi maba-maba yang baru datang gitu ya. Terus pokoknya banyak banget pesan-pesan yang kita cantumkan di dalam film itu, supaya ya benar tadi kan film untuk berdakwah, karena wasilah-wasilah dakwah itu banyak sekali gitu kan. Dan ini juga salah satu yang paling berdampak gitu. Insya Allah. Iya, apalagi di zaman modern ini. Jadi PPMI, anggota PPMI ini gitu ya, mampu untuk memproduksi itu gitu. Iya, benar. Jadi kita di sini bukan hanya bergelut dengan kitab-kitab saja gitu ya. Jadi kita bisa menyalurkan dakwah kita dalam film dan lain-lain, karena SDM kita itu mampu. Gitu. Iya, Betul. benar banget. Banyak SDM kita nih kan. Iya. Alhamdulillah. Iya, bisa memainkan ya, videografinya bagus ya kan, sampai nyanyinya bagus. Suaranya ya. Ya, bikin lirik dalam 2 jam. Ya, Iya. memproduksi film dalam 5 hari. Itu kan keren banget. Iya, alhamdulillah. Jadi penulis ceritanya siap itu 1 orang aja. 1 orang. Cuman kita perlu monitoring juga, kita sama-sama apa sih yang kita pengen di film ini. Jadi kita benar-benar pengennya tuh kayak gimana. Ntar si Ani, si penulisnya udah jadi, ntar kita lihat lagi nih, screening lagi, bedah skrip ya. bedah lagi, bedah skrip. ya bedah lagi sebelum kita ngasih ke casting ke aktor. Jadi berapa kali proses juga supaya benar-benar matang ceritanya gitu. Ya, jadi si penulis cerita juga nih. Berarti dia tidak menentukan judulnya dulu dong. Iya, belum. belum. Berarti ide judulnya itu dari beliau juga? Kita sama-sama kemarin, cuman dapat alhamdulillahnya dapatnya 4+1 gitu. 4 tambah 1. 4 tambah 1. Kita pengen judul itu yang dia tuh menggambarkan apa di filmnya gitu. Tapi secara umum gitu, secara umum. Kalau orang bilang 4+1 apa sih? Berarti akan menjurus ke arah 4 orang dan 1. Kayak gitu. Apa ada filosofi lebih dari itu? Ada ya? Kira-kira yang tersimpan gitu kan? Selain 4 orang yang di sana dan 1 orang maba gitu. Itu aja sih. Itu aja. Emang kepikirannya untuk itu. Gitu. Ya sekaligus soal matematika sih. 4+1. Padahal bukan film matematika ya. Iya. Tapi judulnya angka gitu. Karena juga kayaknya unik nih gitu. Iya. Pas kepikiran kan 4+1. Kayaknya keren juga gitu. Ya udah kami langsung Dan sepakat bareng-bareng. emang 4+1 kan juga belum ada judul Film. karena iya. Jadi itu salah satu yang kalau kita cari 4+1 ya yang keluar mungkin ada sih kayak nyanyi-nyanyi anak-anak 4+1. Ya, tapi kalau film belum. Iya. 1. Tidak ada yang saya tahu. Iya. 4 tambah 1 nggak ada. Gak ada kan? Nggak ada. Gitu. Keren. Ini produksi original dari anggota PPMI ya kira. Alhamdulillah. Ini sebenarnya dari Menkom 4 juga gitu ya. Dari ketuanya Bang Rido sendiri dan antum pernah menjabat sebagai PPMI TV juga. Apa lagi ya? Yang kita harus tanyakan ini. Gue gak bisa lagi ngakhir. Itu. Gue belum minum. Iya minum. Enggak, ini nanti kelihatan lo kok beda gitu ya. Nanti dikasih transisi. Udah bagus sih. Jadi untuk kesulitan tadi udah dibahas gitu kan. Ada nggak sih kesulitan tersendiri di dalam drama itu gitu? Atau nggak ada drama dalam drama? Drama-drama ya. Iya. Banyak sebenarnya ya sesuatu yang bikin kita agak
sedih juga, maksudnya kayak ya drama-drama tadi itu kan. Ya, gimana tuh? Kita ceritakan. Gak usah takut kita. Salah satunya kemarin itu pertama di aktor ya bang. Iya. Ada salah satu aktor yang sempet ngebatalin syuting H-1. Waduh. Jadi besok syuting, hari ini dibatalin nggak bisa gitu. Waduh, nih kita bingung harus cari kemana gitu kan. Ya, kita bisa di-spill gak sih? Pokoknya adalah. Dari 5 orang. Dari 5 orang ada salah satu karena beliau ada keperluan dan sebagainya. Akhirnya kita bingung nyari siapa gitu. Kita telepon teman yang lain juga nggak bisa gitu karena lagi di Alex, kemudian dan sebagainya. Akhirnya kita balik lagi ke beliau ini, memohon banget lah ya. Karena kata si penulis sendiri, si Ani, dia bilang kalau nggak ada lagi penggantinya, kayak memang satu-satunya dia yang cocok, yang paling cocok, yang memerankan peran ini gitu kan. Jadi akhirnya kami memohon gitu, kami meminta lagi lah. Ya, akhirnya beliau akhirnya mau. Dan pas di akhir syuting beliau kalau sempet beliau nggak ngambil, mungkin nyesal katanya gitu. Karena ya gitulah, beruntung banget dia akhirnya ngambil juga ujung-ujungnya. Itu kalau dari aktor. Terus dari Gala Primer. Kalau Gala Primer itu memang kita kan tadi ngeditnya 3 minggu ya. 3 minggu. Kemudian kita ada Gala Premier. Di Gala Premier itu kita masih ngedit sebenarnya. Masih ngedit karena kita emang ngejar banget, yang khususnya di episode 3 ya. Episode 3 itu emang agak lama. Jadi sambil jalan ke tempat Gala Premiernya sambil ngerender, sambil masih ngedit. Episode 3. Jadi bahkan ketika episode 1 tayang di Gala Premier, itu episode 3 masih di render. Makanya kami di belakang layar itu agak cemas juga gitu kan. Ini siap nggak ya gitu. Siap nggak ya gitu. Takutnya nggak siap gitu kan. Ternyata pas episode 2 akhirnya episode 3 selesai juga. Akhirnya langsung tayang ketika itu gitu. Ngepas sih. Cepat banget, alhamdulillah. Jadi emang ide awalnya emang berepisode ya? Iya, memang. Tidak, ya emang short film gitu kan, ya movie gitu. Disatukan menjadi satu gitu. Tapi kalau disatukan itu kayak movie sih, udah 1 jam. Jadi bukan 1 jam lagi, 1 jam lebih. 1 jam lebih memang. Yang episode 3 aja itu udah 40 menit ya? Iya, 30 lebih. Sekitar 40 menitan ya kan? Ya saya nonton juga kan? Ada nonton ya? Yang belum nonton silahkan ditonton. Terus kalau ini ada satu lagi sih yang bikin cukup agak gregetan. Sebenarnya ending yang teman-teman tonton sekarang itu bukan di naskah aslinya. Oh gitu? Iya. Karena naskah aslinya nggak kayak gitu sebenarnya. Aslinya gimana? Kasih spill ya. Sebenarnya kita tuh kan awalnya nggak kepikiran untuk ngangkat culture shock ya, culture shock. Waktu itu pokoknya biasa aja gitu, kayak Dinar ya udah dia menyesal atas perbuatannya, kemudian ya udah film begitu selesai gitu aja. Ternyata pas setelah selesai syuting, selesai ngedit itu kok kayaknya kurang greget gitu ya. Kurang greget dan kayak nggak ada plot twist gitu. Jadi kita itu pingin ada plot twist di sana gitu kan. Oh ternyata dia seperti ini. Oh ternyata dia kayak gini. Nah akhirnya kami, Ana juga sama Mbak Rizal sama Bang Rido mikir kira-kira ending yang bagus tuh kayak gimana sih gitu kan. Akhirnya kita mikir sampai begadang malam-malam gitu kan. Jadi lihat di scroll di riset lah sih, di Google, akhirnya ketemu culture shock gitu. Kayaknya bagus nih. Jadi kan dari kan maba gitu kan. Maba ini dia datang ke Mesir dengan keadaan Mesir yang seperti ini, tahu lah teman-teman mungkin gimana ketika kita mau di-spill atau enggak usah. Ya gitulah. Memang ada culture shock di sana gitu. Bener. Apalagi dengan senior satu rumah yang galak gitu kan, itu tuh menambah ini. Jadinya dengan culture shock itu dia merasa kayak pengen ngelakuin sesuatu yang di luar kebiasaan dia, yaitu. Jadi ending yang teman-teman tonton itu sebenarnya nggak sesuai sama naskah aslinya. Wah, gimana? Jadi kan naskah aslinya itu sebenarnya Dinar ini dia cuman ya udah setelah dia ketahuan kenapa kayak gini, ditanya, ya udah dia merasa bersalah karena dia kayak gini aja. Tapi waktu itu kita pikir kayak kurang greget gitu ya, kurang greget dan kurang ini ya. Kok kayak nggak ada plot twistnya gitu, kayak ya udah biasa aja gitu kan. Dan itu memang sangat krusial banget. Iya. Terakhir itu. Benar, krusial banget.
dia harus dicari. Terus kita mikir, akhirnya Ana sama Bang Rizal sama Bang Rido juga di rumah itu mikir kira-kira ending yang bagus tuh gimana sih gitu. Ini kami scroll di Google dan lain sebagainya, ketemulah satu topik yang wah ini kayaknya keren ini. Relate banget sama yang maba baru datang. Apa itu? Culture shock. Jadi teman-teman kan kalau misalnya maba ya khususnya, kalau datang ke Mesir itu kan ya tau lah keadaan gimana kalau datang ke Mesir kan. Ya banyak ekspektasi dan realitas berbeda gitu kan. Jadi ini cocok banget. Ya udah akhirnya kita angkat itu, kemudian kita syuting lagi kedua kalinya menggantikan syuting kemarin itu yang naskah aslinya. Ya udah akhirnya dapat ending yang seperti itu. Keren. Ada drama dalam drama juga ya. Endingnya tidak sesuai dengan cerita yang awal disepakati itu. Iya. Kayaknya ketika udah mikir-mikir lagi gitu kan, kayak kurang greget nih. Iya. Akhirnya diganti. Jadi kalian harus tahu itu endingnya itu sebenarnya bukan begitu. Udah dimodifikasi. Terus ini juga ada drama-drama juga ketika ngedit khususnya anak gitu kan. Waktu itu hampir menyelesaikan episode 3. Ternyata di bagian-bagian akhir ada file yang kececer, nggak tahu di mana. Oh iya. Itu drama banget sampai aduh ini gimana nih kalau di mana? Iya, lupa nggak tahu kemana. Di mana gitu. Di memori siapa gitu. Padahal semuanya udah dicek gitu kan. Setelah dicek lagi semua kok nggak ada ini. Iya, nggak ada. Itu aduh nggak tahu ini kalau bisa take ulang tetap kalau nggak ada ya itu imat take ulang atau dihapus nggak ada. Iya benar nggak ada. Tapi akhirnya ya dengan Bismillah ya dibantu teman-teman semua yang lain nyari lagi, teliti lagi di semua kartu memori. Iya padahal dia di memori yang itu padahal ya. Padahal di satu memori yang sama gitu kok tapi nggak ada gitu kan. Akhirnya dicari lagi, wah ketemulah akhirnya. Bersyukur banget. Itu udah overthinking tuh, bakalan syuting lagi. Aduh, kalau syuting lagi nggak mungkin kan nyewa host. Iya, udah nggak mungkin ya. Dari mana, duitnya udah habis. Jadi gitu, ya akhirnya ketemu, alhamdulillah jadi juga. Alhamdulillah. Yang banyak banget sih sebenarnya drama-drama yang kita kadang-kadang bikin, ya gregetan gitu terus sedih juga gitu. Itu kan tadi yang dalam dramanya yang gak enak gitu. Ada gak sih yang momen memorable banget gitu? Hal-hal unik atau apa ya? Jadi nggak tahu ya. Kita tuh padahal harusnya kita tuh ngerjain kayak gini tuh capek gitu ya. Tapi ini kayak tetap powerful walaupun puasa. Iya. Powerful. Dan malah kayak vacation gitu nggak sih, kayak hiburan gitu malah. Karena kita juga sama-sama di dalam satu rumah tuh ya kita tahu keadaan kita sendiri, kita kayak gini, jadi sama-sama support gitu. Akhirnya mereka juga kalau misalnya yang kru capek, ternyata aktornya yang malah mensupport tuh, kayak gitulah sebaliknya kayak gitu. Iya benar banget. Kayak aktor ini nggak ada capeknya. Kita udah syuting ini kan udah segala macam, udah berhari-hari kita mau istirahat bentar. Yang aktor yang ini ayo apa lagi sini yang mau syuting gitu. Padahal kita udah capek. Melihat kayak gitu, ya kita semangat lagi. Iya. Salah satu yang memorable sih. Jadi walaupun yang Anda rasakan ya sebagai ini, walaupun memang 5 hari itu syuting hampir nonstop kecuali istirahat, itu kayak capeknya tuh nggak terlalu gimana ya, nggak signifikan gitu, nggak terlalu capek banget gitu, karena ya tuh ada teman-teman yang support, terus pembagian job masing-masing udah jelas gitu. Jadi kalau anak capek bisa digantikan sama temen gitu. Ada satu lagi Sazali, dia juga jadi videographer. Kalau anak istirahat ya udah dia gantian gitu. Dan alhamdulillah juga semua terbayarkan dengan kesuksesan. Alhamdulillah. Kira-kira produksinya nih membutuhkan berapa sih biayanya semuanya? Kalau dana kita sebenarnya udah menyusun. Jadi kita kemarin memang mengajukan dananya ke PPMI juga. Ya. Ketika kumpul terjadi kompresi. Nah, kompresi ini kita harus benar-benar memilih mana yang sangat-sangat krusial banget. Ya, seperti kamera, kemudian penyewaan alat gitu. Terus sama penyewaan di Muhammadiyahnya gitu. Kita memerlukan dana 15.000. 15.000. Iya, 15.000.
dari menyewa alat berapa hari, kemudian hostelnya juga berapa hari, kemudian konsumsi lah, itu konsumsi masa nggak makan orang ya, nggak makan kayak gitu. Buat aktor-aktor juga ya kan. Terus ya, makan, gitu kan. terus kita juga biasanya kan kalau panitia mungkin pakai ID card ya. Ya, tuh. Tapi kayaknya kalau ID card udah pakai ID card selesai acara nggak dipakai lagi kan? Iya. Kayaknya kita punya merchandise, itu adalah baju. Supaya bisa dipakai nggak hanya di acara aja. Oh, selain dari PPMI sendiri, dananya dari sponsor? Iya, ada juga. Kita punya 3 sponsor. 4 ya? 4. Oh ya 4. Ya, punya 4 sponsor. Iya, punya 4 Jadi dana 15.000 itu include dari semuanya atau? Jadi kita 15.000 sponsor itu istilahnya ada banyak ya. Ada yang istilahnya jasa. Ya. Ada nominal. Oh iya. Kita nggak melulu nominal. Iya. Jadi kalau misalnya hostel Muhammadiyah itu apa tadi sponsornya Sponsor. itu dari bonus berapa persen kepotong kayak gitu. Terus kemarin ada yang di konsumsi. Ya. Dikonsumsi itu dalam bentuk makanan berarti bukan dalam bentuk nominal. Jadi sebenarnya untuk nominal itu kita udah menganggarkan. Kemudian juga kita dibantu sama beberapa sponsor, ada 4 sponsor, yang mana sponsor itu juga ada dari segi nominal, jasa, kemudian konsumsi atau dalam bentuk materi gitu. Tapi terlepas daripada suatu yang kita bilang harga atau suatu yang namanya mahal, itu tetap yang namanya proses itu lebih mahal. Karena apapun itu kita nggak tahu gimana proses dari awal sampai akhir, bagaimana kita bekerja menyelesaikan karya ini gitu, supaya bisa dinikmati oleh teman-teman. Kemudian apapun yang pesannya itu bisa disampaikan dengan baik seperti itu. Nah, antum bilang tadi kan prosesnya tuh sangat menyenangkan, Iya. ya kan? Malah ini tuh jadi liburan, ya kan? Karena memang sangat semenyenangkan Iya. itu berarti kan? Iya. Nah, gimana nih? Bakal ada next project apa? Season 2. Gimana? Di Indo berarti ya. Gak tahu Ya, deh. tuh kedepannya mau ada project lain? Belum ada ya? Kayaknya Enggak. Soalnya ini kan kebetulan project kabinet gitu kan. Ya. Karena kabinetnya udah selesai, ya udah belum. Oh, berarti kita lanjutkan. Ya, kecuali yang selanjutnya yang melanjutkan. Boleh. 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 Bebas. Nanti kita ambil ilmu-ilmunya dari Kita sama-sama belajar. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk yang mendengarkan dan menonton kita gitu. Oke. Dari Ana ya berarti. Satu. Oke. Kita punya istilahnya yang tadi saya bilang ide. Ide itu akan selamanya ada di kepala kita. Kapan kita harus mengeluarkannya? Berarti kita harus mengerjakannya. Kalau nggak kita kerjakan, ide itu akan selamanya di kepala kita. Dan ide itu mahal sih. Kita nggak tahu ide siapa yang baik apa. Dan itu muncul dari kepala-kepala kita gitu. Dan film ini mungkin harapannya apa yang bisa diserap semoga itu baik gitu. Apa yang diserap itu semoga bermanfaat karena memang tujuannya tidak lain supaya memberikan pesan khususnya kepada teman-teman mahasiswa Mesir dan juga sekaligus memotivasi. Bahwasanya apa yang sudah kita mulai itu harus kita selesaikan. Itu aja dari saya. Apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Dan kalau misalkan ada ide itu harus dituangkan. Harus berani menuangkan. Iya harus berani. Dari antum sendiri. Kayaknya udah cukup. belum. Sepatah. Apa ya? Sama sih kayak yang kita sampaikan. Berani aja gitu, kayak kalau punya ide ya udah coba tuangin gitu kan, jangan sampai diendap-endap di kepala gitu, karena nanti ujung-ujungnya kalau nggak dikeluarkan nanti akan menyesal. Ya.
Dukungan dari. Ya harus berani itu aja sih. Ya, alhamdulillah kita udah ngobrol-ngobrol banyak dan sudah sedikit mengulik, sebenarnya itu pasti banyak nih. Tapi kayak durasinya nih gak bakal cukup gitu kan. Ide-ide yang sudah tertuang, ide-ide brilian, menggali-gali, wah itu keren banget sih. Ya, terima kasih udah mau main-main ke studio PPMI TV. Ya, terima kasih. Waduh, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya udah. Studio